Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar pagi ini, Bu Rizka, Bu Heti? Alhamdulillah, Ibu Alhamdulillah, sehat. baik Ibu sehat-sehat Ibu saja. sehat? Alhamdulillah, alamin saat ini dalam keadaan sehat. Kita semua dalam keadaan sehat Alhamdulillah, walafiat ya. Baik Ibu, alhamdulillah. pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan praktek coaching ya Bu. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Kokom Komalasari sebagai pengamat, kemudian Ibu Rizka sebagai coach dan Ibu Heti sebagai coachee. Dalam praktek kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada coach, yaitu kepada Ibu Rizka. Baik Ibu. Ya. Yang saya akan amati pada kegiatan kali ini adalah alur tirtanya ya Bu ya, yaitu baik tujuan Bu. coaching, identifikasi, rencana dan rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian kompetensi coach yang ingin diamati di kegiatan coaching kali ini, Bu. Baik, untuk kali ini kompetensi inti coaching yang ingin saya munculkan adalah yang pertama menjadi pendengar yang aktif, kemudian yang kedua kehadiran penuh, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya, baik Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang lebih spesifik ingin diobservasi? Dari ketiga kompetensi tadi, saya akan mengambil satu yang ingin lebih dikembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi Ibu ingin diobservasi tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, betul sekali Ibu. Apa indikator ketercapaian tujuan pertanyaan berbobotnya, Bu? Indikator ketercapaian tujuannya. Iya, baik Ibu. Harapan saya, indikator tingkat keberhasilan tersebut akan terlihat pada saat coachee, yaitu Ibu Heti yang pada akhirnya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dia hadapi. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, silakan sekarang laksanakan praktik coaching antara Ibu dengan Ibu Heti. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum Ibu Heti. Waalaikumsalam, Ibu Rizka. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat hari ini. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan nih hari ini dengan Bu Rizka. Oh, begitu. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, sekarang Ibu sedang ada dalam keadaan sehat. Kalau ada yang ingin dibicarakan, boleh Bu. Alhamdulillah saya sedang memiliki waktu luang. Mari Bu. Ya, alhamdulillah terima kasih sebelumnya ya Bu Rizka sudah menyempatkan waktu luangnya untuk mendengarkan saya sedikit membicarakan keluhan yang saya alami sekarang gitu ya. Jadi saya itu mempunyai permasalahan di kelas gitu. Ini berkaitan dengan anak yang menjadi korban pembulian gitu ya. Jadi anak tersebut sering dibully oleh temannya dan dia itu beberapa kali terlibat masalah dengan temannya yang pada akhirnya dia merasa menjadi korban pembulian gitu. Mengapa dia merasa menjadi korban pembulian? Karena orang tuanya sendiri juga mengirimkan ke saya gitu ya melalui WhatsApp gitu, mengirimkan foto-foto yang foto-foto yang menunjukkan adanya luka lebam gitu di beberapa tempat seperti di lengan dan kaki gitu. Itu mungkin Bu permasalahan yang saya hadapi sekarang. Iya Ibu. Baik, jadi ada salah seorang siswa yang Ibu ajar itu sering dibully oleh teman-temannya. Kemudian si anak tersebut mungkin sudah melaporkan ke pihak orang tuanya dan orang tua sudah memfollow up kepada Ibu. Seperti itu, Bapak ya?
Iya betul Bu, Hmm. seperti itu. Nah, Bu Heti, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Saya tuh pengen dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang gitu ya. Jadi ingin memecahkan apa namanya? Ingin memecahkan atau ingin mencari solusi dari Hmm. apa tindakan pembulian ini gitu. Karena Hmm. saya rasa ini harus diselesaikan dengan segera. Ter apa namanya? Karena orang tuanya juga gimana ya? Bukan memberikan ancaman, jadi mungkin memberikan sedikit peringatan mungkin kepada sekolah, karena katanya kalau tidak Hmm. diselesaikan dengan segera, beliau akan mengambil langkah hukum yang beliau akan mengambil langkah lainnya gitu, yang saya Hmm. kira itu akan mencemarkan nama baik sekolah gitu mungkin Bu. Jadi saya Hmm. ingin dapat solusinya nih sekarang gitu dari Iya, permasalahan iya, ini. iya. Baik, dapat dimengerti ya Bu ya. Ya, mungkin saya juga merasakan sebagai orang tua. Jadi ada rasa kekhawatiran jika pembilan ini dibiarkan berlarut-larut ya Bu ya. Jadi harus segera Mm-mm. diselesaikan. Seperti itu ya Bu ya. Betul, betul, betul Ibu. Iya, baik Ibu. Semoga di akhir nanti Ibu bisa menemukan solusi atas permasalahan Ibu ini. Ibu, menurut pengamatan Ibu, apa sih yang sebetulnya menjadi penyebab pembulian di sekolah Ibu sekarang ini? Kalau saya lihat sih mungkin ada beberapa faktor ya. Jadi yang Hmm. pertama mungkin kurangnya perhatian secara intens gitu di sekolah, terutama mungkin di jam-jam Hmm. istirahat gitu ya. Ya. Kemudian juga apa namanya kurangnya kesadaran siswa terhadap bahaya pembulian gitu ya, baik itu Hmm. secara apa yang fisik maupun verbal gitu ya. Jadi Hmm. mungkin kurang kesadaran gitu dari pihak siswa serta eh, kurang tanggap gitu atau kurangnya pengetahuan siswa tentang apa yang harus dilakukan ketika siswa tersebut menjadi eh, korban pembulian gitu ya. Gitu. Jadi Iya, iya. kurangnya kesadaran Hmm. gitu. Iya. Baik-baik, saya sangat sependapat sekali dengan Ibu. Tentu akan ada beberapa faktor yang melatar belakangi mengapa siswa tersebut melakukan pembulian terhadap temannya. Begini Bu, jika saya memberi level 1 sampai 10, kira-kira saat ini kondisi pembulian di lingkungan sekolah Ibu itu ada di level berapa? Kalau saya amati mungkin ada di level 6 karena Hmm. itu hanya terjadi di kelas saja gitu ya. Kalau di Hmm. kelas lain-lainnya di kelas lainnya tidak terlalu memprihatinkan. Yang sangat memprihatinkan sekali mungkin di kelas saya ini yang jadi hanya terjadi di satu kelas saja. Jadi mungkin ada di level 6 gitu. Iya, iya, baik, baik Bu. Aduh, sangat memprihatinkan ya Bu ya. Iya makanya Dan Bu. juga itu, iya, meresahkan kita semua gitu ya. Hmm. Lalu Ibu, jika kita berbicara tentang harapan dari kondisi lingkungan sekolah Ibu, yang Ibu harapkan itu sebetulnya ada di level berapa, Bu? Saya inginnya terkait dengan pembulian ini saya inginnya ada di level 10 karena untuk Hmm. apa pembulian ini saya kira tidak ada toleransi ya untuk hal sekecil apapun. Jadi untuk kondisi sekolah terkait dengan pembulian harapan saya ingin berada di level 10 gitu ya. Iya, Level iya. maksimal. Luar biasa, Ibu. Iya, betul. Saya juga sangat setuju dengan pendapat yang Ibu utarakan bahwa pembulian ini memang tidak dapat ditoleransi kembali ya, Bu ya. Selanjutnya, saya ingin bertanya kembali kepada Ibu. Apa yang bisa Ibu lakukan agar bisa mencapai level yang Ibu harapkan? Mungkin ada beberapa cara ya yang dapat saya lakukan. Yang Hmm. pertama mungkin melakukan pendekatan dulu kepada siswa yang
tadi merasa menjadi korban. Jadi pendekatan supaya dia menjadi terbuka, dibuat nyaman dulu dengan saya gitu ya. Menempatkan sebagai sahabatnya supaya dia terbuka dari hati ke hati, mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi gitu ya, tanpa apa ya, tanpa ada rasa takut gitu. Jadi kan kadang-kadang kalau siswa bercerita kepada guru itu takut malah jadi menimbulkan masalah baru gitu ya. Nah, jadi saya ingin menempatkan pada posisi sebagai sahabatnya supaya dia bisa terbuka. Nah, kalau misalnya ternyata sudah ada apa namanya permasalahannya sudah muncul, mungkin saya akan melakukan praktek segitiga restitusi gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut supaya ini menjadi apa ini bisa diselesaikan bersama-sama dengan siswa gitu ya. Jadi apa permasalahan yang timbul itu tidak akan muncul lagi gitu. Harapannya dengan praktek segitiga restitusi ini gitu. Kemudian saya juga akan menyebarkan pengetahuan kepada siswa saya terutama tentang dampak atau bahaya pembulian gitu ya, baik secara fisik maupun verbal gitu. Jadi dampaknya itu sangat luar biasa terutama ketika menjadi korban pembulian gitu. Nah, ini saya akan menyebarkan pengetahuan kepada siswa saya bagaimana dampak atau bahayanya pembulian ini. Lalu juga saya akan memberikan kesadaran atau memberikan pengetahuan juga tentang bagaimana seharusnya seorang siswa bertindak ketika dia menjadi korban pembulian. Apa-apa saja yang harus dilakukan ketika dia menjadi korban pembulian gitu mungkin. Itu mungkin langkah-langkah yang akan saya lakukan. Ya, baik Ibu. Sungguh ide yang sangat luar biasa ya Bu ya. Semoga dengan diberikan perhatian yang intens, kemudian juga penerapan segitiga restitusi yang akan Ibu lakukan, lalu juga apa tadi poster ya Bu ya, lewat poster, lalu akan diberikan juga bimbingan juga arahan kepada anak-anak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya ya Bu ya, menurut Ibu, siswa-siswi Ibu ini senangnya diperlakukan seperti apa terkait pembulian ini? Kalau saya kira siswa saya sih akan senang diperlakukan jika apa ya, dia diberi pengetahuan yang apa namanya pengetahuan tentang bahaya atau dampak pembulian ini ya gitu melalui mungkin tidak dengan cara digurui gitu ya, jadi nggak boleh ini nggak boleh ini, tapi mungkin di apa namanya diberikan sebuah tontonan gitu mungkin berupa film dokumenter atau juga misalnya poster gitu ya yang berkaitan dengan apa bahaya atau dampak pembulian, bisa menggunakan media proyektor mungkin gitu. Jadi supaya pengetahuan tentang pembulian ini mengena gitu kepada siswa gitu. Jadi bukan digurui gitu harus seperti ini, harus seperti itu gitu mungkin Bu. Iya. Betul sekali Ibu. Ya, sangat dipahami sekali ya rencana Ibu ini. Lalu Ibu Happy, selanjutnya bagaimana kemungkinan Ibu bisa membantu anak tersebut? Dan seberapa yakin, Bu? Saya kira ini mungkin perlu pendekatan yang lebih intens gitu ya kepada anak-anak. Tidak semudah membalikan telapak tangan karena ini apa namanya menyangkut perilaku gitu ya, menyangkut perubahan perilaku gitu ya. Jadi kalau untuk perubahan perilaku itu kan memang membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi saya yakin 100% saya bisa berhasil, terutama ketika saya melakukan pendekatan yang lebih intens kepada anak didik saya gitu ya. Saya menjadi apa namanya menerapkan tuturi handayani juga gitu ya, Ingat Sesuntulodo, Ing Madyo Mangunkarso, tuturi handayani gitu kepada anak-anak dengan pendekatan yang lebih intens, kemudian dengan menempatkan diri saya sebagai apa namanya teman mereka gitu ya, memberikan rasa aman dan perlindungan kepada mereka, mungkin keberhasilannya mungkin akan 100%, saya yakin. Ya.
semangat sekali Ibu. Nah, dan saya doakan Ibu semoga berhasil ya Bu ya. Amin, amin, Ya, amin. Terima kasih Bu jadi Rizka. iya iya. Jadi memang semua pihak itu harus bersinergi ya, harus berkolaborasi. Jadi antara pihak sekolah, kemudian juga orang tua, lalu lingkungan ya harus sama-sama bekerja gitu ya. Ya untuk mencegah agar tidak terjadi lagi pembulian seperti ini gitu ya Bu ya. Betul, betul. Lalu Bu Heti, ya bentuk bantuan seperti apa yang ingin Ibu berikan kepada anak tersebut Bu? Bentuk bantuannya mungkin akan menjadi teman curhatnya, gitu ya, menjadi teman Ya. curhatnya, kemudian mencari akar permasalahannya bersama-sama, lalu bisa mencari solusi bersama-sama dengan mereka. Jadi solusinya mungkin timbul dari diri sendiri gitu dengan praktek restitusi tadi gitu ya. Jadi Ya. supaya nanti solusi yang didapat itu bukan atas paksaan, tapi memang muncul dari dalam diri sendiri, sehingga kasus yang sama mudah-mudahan tidak akan terulang kembali gitu. Ya, baik Ibu. Dari beberapa bantuan yang akan Ibu berikan nih, yang mana yang menjadi prioritas yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Saya pikir yang paling pertama kali yang akan saya lakukan dalam waktu dekat adalah melakukan pendekatan, gitu ya, melakukan pendekatan dulu kepada siswa, karena ini sangat urgent, gitu ya, ini harus segera diselesaikan. Jadi yang paling pertama kali akan saya lakukan, saya akan merangkul siswa tersebut, kemudian saya akan melakukan pendekatan supaya anak tersebut bisa mengeluarkan atau bisa menceritakan apa yang menjadi permasalahan sebetulnya gitu. Iya. Ya, saya juga yakin ya Bu ya, dengan kita terlebih dahulu melakukan pendekatan, kemudian anak sudah merasa nyaman, insya Allah anak juga akan mulai bercerita kepada kita ya Bu ya. Iya, betul, Lalu Ibu. Ibu Heti, kapan nih kira-kira akan mulai dilakukan? Secepatnya Bu. Ini harus segera diselesaikan ya. Secepatnya besok mungkin akan saya lakukan. Saya akan menemui anak tersebut dan mudah-mudahan dapat solusinya gitu ya. Karena ini tidak bisa dibiarkan berlama-lama gitu ya. Ya, setuju sekali ya Ibu ya. Jadi lebih cepat penanganannya maka akan lebih baik dampaknya bagi semua pihak. Barangkali seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Nah, jadi Bu Heti, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Bu? Saya rasa ini sudah ada di akhir percakapan kita ya Bu Rizka ya, karena ternyata saya sudah mendapatkan ini gitu ya, sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang gitu. Jadi mungkin sekarang sudah tujuan yang diharapkan dari awal percakapan kita ini sudah tercapai gitu ya. Gitu. Jadi saya sudah mendapatkan solusinya, kemudian saya juga sudah lega sekarang ya, karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih kepada Bu Rizka yang sudah meluangkan waktu dan akhirnya membuka pemikiran saya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Terima kasih Bu Rizka. Alhamdulillah Ibu, kalau Ibu sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ini. Ya, saya juga turut bangga dan berbahagia ya Bu ya, kalau Ibu sudah menemukan ide solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Saya doakan ya Bu ya, semoga semua rencananya itu berjalan dengan lancar dan mendapat hasil sesuai dengan yang Ibu harapkan. Amin. Tetap semangat ya Bu ya. Siap, semangat Bu Rizka. Terima kasih Bu Rizka. Iya. Sama-sama Ibu. Iya. Baiklah Ibu, dikarenakan saya harus menghadiri rapat ya Bu ya. Jadi saya permisi dulu ya Bu ya. Saya duluan. Iya, mangga Ibu. Iya, sami-sami Bu Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pelaksanaan praktek coaching yang telah dilakukan oleh Ibu Rizka terhadap Ibu Heti. Saya akan sampaikan beberapa hal evaluasi coaching ini, Ibu. Yang pertama, secara garis besar alur tirtanya itu sudah tersampaikan atau terlaksana semuanya. Tadi ada penyampaian tujuan, kemudian rencana aksinya sudah tampak, kemudian indikatornya ya sudah ada tadi, kemudian rencana aksinya sudah tampak, tanggung jawabnya juga sudah tampak, dan itu disampaikan oleh Koci. Itu merupakan salah satu tujuan dari coaching ini ya Bu ya. Kemudian yang kedua, ada yang ingin saya konfirmasi kepada Ibu Rizka. Menurut Ibu, apa indikator yang tampak pada tujuan coaching ini? Oke, baik Ibu. Indikator yang menunjukkan ketercapaian tujuan saya dalam proses coaching ini barangkali bisa dibuktikan dengan adanya solusi yang diharapkan oleh Bu Heti sebagai seorang coach. Seperti tujuan awal percakapan ini, yaitu memunculkan ide-ide sehingga pada akhirnya ditemukan sebuah solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Ibu Heti sebagai coach. Seperti itu, Ibu. Nah, baik, terima kasih Bu. Kemudian, apakah ada kompetensi coaching lainnya yang ingin Ibu kembangkan? Ya, mungkin untuk selanjutnya saya ingin lebih mengembangkan lagi kompetensi menjadi pendengar yang aktif. Dan juga itu Bu, apa keadaan penuh Bu? Saya rasa ya saya masih belum maksimal. Ya, seperti itu. Ibu. Ya, baik. Baik, terima kasih Bu atas konfirmasinya. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa melakukan hal-hal yang lebih baik lagi dari yang telah kita lakukan. Ya. Baik, terima kasih atas pelaksanaannya. Mungkin kita sudah selesai pada akhir praktek coaching ini. Terima kasih atas waktunya. Wahirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Koko. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih juga Bu Rizka. Sami-sami Ibu.